Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Senandung Hanania. Kali ini saya akan memberikan tips sharing bagaimana supaya channel kita itu banyak subscribernya, dan tidak hanya banyak subscribernya tetapi juga banyak yang menonton, itu teman-teman ya. Jadi kali ini saya akan sharing sedikit, dan mohon maaf juga sebelumnya, saya juga di sini YouTuber pemula juga teman-teman. Saya sudah menjalankan YouTube ini kurang lebih hampir setahun ya teman-teman ya. Hanya karena memang banyak kegiatan sehingga ya saya tidak konsisten dalam menjalankan channel YouTube saya ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita berbicara pada poinnya tentang bagaimana kita meningkatkan subscriber secara cepat dan meningkatkan jumlah tontonan secara cepat. Ini juga perlu teman-teman ketahui bahwa pada YouTube itu ada standar di mana channel kita itu walaupun dalam tempo yang pendek, entah itu 1 bulan atau 2 bulan membuka channel YouTube lalu tercapai semua syarat monetisasinya, belum tentu monetisasi itu langsung bisa berjalan pada tahun yang sama, karena aturan YouTube itu bahwa untuk syarat monetisasi salah satunya diantaranya adalah sudah berjalan selama 12 bulan atau 1 tahun. Makanya teman-teman juga tidak usah berpikir, wah ini YouTuber pemula baru jalan nih 2 bulan 3 bulan tapi kok nggak ada perkembangan. Nggak usah seperti itu, tetap harus optimis ya teman-teman ya, karena walaupun 4 bulan 5 bulan kita bisa mencapai syarat monetisasi, misalkan subscribernya 1000, jumlah tontonannya 4000 jam tayang, itu belum juga bisa berjalan monetisasinya. Karena apa? Karena belum memenuhi syarat utama, yaitu 1 tahun channel kita berdiri gitu ya teman-teman ya. Dan disitu juga ada salah satu syaratnya, di dalam 90 hari itu kita juga harus upload minimal 3 video gitu teman-teman ya. Dalam 90 hari itu upload minimal 3 video. Itu syarat-syarat yang paling mudah dijalankan oleh teman-teman sebagai YouTuber pemula sama seperti saya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Pertama ini saya sharing lah bahwa dalam waktu 1 bulan ini, ketika saya fokus menjalankan channel YouTube saya, itu saya melihat ada grafik yang signifikan ya dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Karena memang selama saya berjalan 1 tahun itu saya tidak konsisten dalam upload video-video di channel saya gitu teman-teman. Namun sebelumnya saya juga perlu harus ketahui juga kepada teman-teman ya, bahwa ini saya kasih gambaran lah ya, bahwa target untuk sebagai YouTuber pemula itu kan ada, pertama target yang paling mudah itu 500 subscriber dan 3000 jam tayang. Lalu target kedua adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ini perbedaannya adalah kalau 3000 jam tayang itu bersama 500 subscriber adalah fitur monetisasi dasar ya, fun funding tanpa iklan. Jadi kita bisa dapat keuntungan-keuntungan itu dari teman-teman subscriber kita yang memberikan giveaway kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu kalau 4000 jam tayang itu bersama 1000 subscriber ini ya, berapa 1000 subscriber itu adalah syarat penuh untuk menghasilkan uang dari iklan atau AdSense. Nah,
Namun perlu digarisbawahi lagi bahwa kedua syarat tersebut berlaku untuk total waktu tonton publik dari video panjang dalam 12 bulan terakhir, artinya 1 tahun ya, jika sudah mencapai 4.000 jam. Akun secara otomatis dapat beralih ke monetisasi penuh. Jadi perlu teman-teman juga pelajari bahwa di dalam membuat channel YouTube, saran saya, saya juga mohon maaf pemula, bukan saya sok pinter atau apa. Saran saya pertama, kita harus menentukan video dulu. Menentukan video apa yang akan menjadi fokus project kita di jangka panjang di channel YouTube kita. Misalkan, oh kita akan fokus video itu ke video berbagi, misalkan video berbagi ya kita fokus ke berbagi, atau ke video tentang mainan anak-anak, atau video tentang mancing, atau video tentang kegiatan-kegiatan lain, itu fokus ke sana. Sehingga kenapa harus fokus pada satu tema, supaya lambat laun bisa menguasai bahwa oh ya kita menentukan satu video ini ternyata sudah kita bikin video, oh masih ada yang kurang, lalu kita besok bikin lagi pada tema yang sama, mungkin hanya berbeda waktu, berbeda tempat. Nah, kita akan penuhi itu kekurangan dari video pertama. Lalu video ketiga juga terus akan meningkat terus sampai video kita benar-benar optimal atau benar-benar sempurna gitu teman-teman ya. Oke, setelah tema kita dapat, yang kedua itu konsisten terhadap tema video ini yang tadi ya saya sampaikan ya. Lalu yang ketiga konsisten terhadap upload video. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa syarat salah satunya adalah dalam waktu 90 hari itu kita wajib mengupload 3 video gitu teman-teman ya. Jadi harus konsisten, jadi jangan berharap satu video langsung syaratnya semua terpenuhi, 1000 subscriber, 4000 jam tayang ya. Sepertinya sangat berat, kecuali ya mungkin kita beruntung, kita dapat keberuntungan video yang kita unggah itu tiba-tiba viral gitu kan, tiba-tiba viral ya, mungkin bisa seperti itu teman-teman ya. Oke, kita kembali ke dashboard channel di YouTube saya. Jadi kalau saya lihat teman-teman ya, saya di jangka waktu 1 tahun ini ya, 1 tahun ini saya memang membuat banyak video. Nah, hanya karena saya sampaikan di awal, saya tidak konsisten terhadap tema. Kenapa? Perlu teman-teman ketahui bahwa channel saya ini sebenarnya berfokus pada kegiatan outdoor seperti camping, glamping, dan lain-lain. Nah, karena kegiatan ini memang harus ada di satu titik yang memang sesuai, sehingga memang saya ada kendala. Ditambah ya saya juga ada kegiatan dan anak-anak saya juga ada kegiatan di sekolah juga yang full, sehingga ya untuk menentukan waktu kosong itu memang sangat sulit. Maka dalam jangka waktu 1 tahun itu saya baru bisa bikin 3 video terkait dengan tema pada channel saya. Ini salah satunya. Terus ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Jadi hanya ada 3 video. Dan alhamdulillah dari 3 video itu teman-teman ya, saya mendapatkan penayangan itu 14.831 dan 90 suka. Lalu di video kedua itu mendapatkan 10.336 penayangan, 20 suka, dan di video ketiga itu mendapatkan 11.297 penayangan dan 33 suka. Nah, kalau kita lihat lebih jauh ke depan teman-teman ya, pada channel saya ini
Nah, ini jumlah subscriber saya saat ini adalah 1619. Nah, tadi siang itu subscriber saya belum sampai segini. Ini sekitar 1615. Artinya satu hari itu ada nambah 3 subscriber. Alhamdulillah. eh, kita bisa apa bertambah subscribernya secara bertahap ya, secara bertahap. Nah, ini tadi ya teman-teman ya. Saya lihatin ya. Nih pada tanggal 1 April nih, pada tanggal 1 April jumlah subscriber saya 1583. Lalu sekarang itu 1619. Artinya trennya itu meningkat teman-teman ya. Walaupun nggak signifikan tapi ya trennya meningkat. Sudah cukup lah karena salah satu syarat monetisasi kan hanya 1000 subscriber. Saya kira sudah cukup. Gitu teman-teman ya. Lalu pada periode 28 hari terakhir, channel saya itu sudah ditonton 61.945 kali. Nah, ini ya penayangannya sudah 61.000, terus jumlah tontonannya 196,8 dalam tempo 28 hari. Dan subscribernya menambah 43. Lumayan, artinya kalau kembali kepada jumlah tontonan ini jam tayang, kalau tadi 196,8 berarti kan ya kita bisa melihat 196 ini dibagi 28 hari ya. Nah, berarti ketemunya itu dalam satu hari keseluruhan orang menonton di channel saya itu 7 jam perharinya. Artinya channel saya ditonton 7 jam oleh banyak orang. Alhamdulillah gitu ya teman-teman ya. Artinya ini sangat signifikan. Jadi kalau kita lihat dari grafiknya ini juga sangat bagus teman-teman ya. Di tanggal 5 April kita ada trennya. Ini jumlah penayangannya ya. Grafiknya akan seperti ini teman-teman ya. Artinya teman-teman juga perlu paham bahwa tidak mungkin lah apa-apa itu instan gitu teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa lah beli subscriber 1000, 2000, bahkan 10.000 bisa beli. Tapi buat apa kalau subscribernya nggak aktif, nggak apa namanya, nggak menonton ketika kita buat video gitu kan sayang ya. Mending kita yang alami saja lah teman-teman ya, alami pelan-pelan. Insya Allah nanti kalau sudah alami kita punya pelanggan teman-teman, kita punya pelanggan yang loyal terhadap video kita. Saya umpamakan ini seperti ini teman-teman. Ketika saya buka toko atau buka kafe yang saya bangun itu untuk mendatangkan banyak pelanggan itu saya melakukan dua hal. Pertama itu saya lakukan dengan cara saya lakukan diskon besar-besaran, saya banting harga, lalu banyak orang datang. Tapi orang datang itu bukan karena tertarik terhadap kualitas menu yang ada di kafe kita, tapi tertarik terhadap diskonnya tadi itu. Sehingga saya bilang itu bukan customer loyalis kita atau bukan subscriber loyalis kita. Nah, berbeda dengan kafe yang kita bangun secara bertahap, sampaikan secara bertahap tapi konsisten, dan dia menikmati apa yang ada di channel kita, sehingga dia akan konsisten terus menonton gitu teman-teman ya. Itu menonton terus ketika kita upload video baru, dia akan setia menunggu gitu kan, lalu menonton hingga full gitu kan. Nah itu seperti itu teman-teman. Jadi buang jauh-jauh lah terhadap pikiran bahwa wah kita harus intinya tetap ada proses lah teman-teman ya, ada proses. Nah kembali kepada apa namanya hasil yang saya dapatkan dalam jangka waktu 28 hari terakhir ini, saya lihat sudah sangat signifikan teman-teman ya, sudah sangat kenaikannya sangat signifikan. Karena apa?
karena di 28 hari terakhir ini saya eh, hanya satu video yang durasinya agak panjang teman-teman. Yang lainnya itu saya lebih ke konten atau ke video short saja gitu kan. Karena memang saya belum bisa kegiatan keluar, masih banyak kegiatan, ya sudah saya coba bikin video-video short yang mungkin keluar dari tema awal pada channel saya ini gitu kan. Tapi ya apa boleh buat, saya juga kejar apa namanya jam tayang, ya udah kita buat tema yang berbeda gitu kan. Nah, namun teman-teman juga perlu diingat bahwa jangan sampai dalam membuat video itu kita sampai merugikan pihak lain gitu kan. Artinya ketika ada video-video yang kita upload dari video orang lain, tentunya pertama harus izin, terus kedua kita berikan atau tagar mereka, channel mereka kayak gitu kan, atau berikan linknya channel mereka gitu kan, supaya ada dampak juga dari apa yang kita buat, dari apa yang kita unggah itu ada dampak juga bagi mereka yang eh, kita ambil kontennya atau kita ambil videonya gitu teman-teman ya. Nah, eh, dari sini kita bisa melihat bahwa itu sebenarnya video short itu sangat signifikan terhadap jam tayang, terhadap jumlah tontonan gitu kan. Nah ini teman-teman ya, konten teratas Anda selama periode ini, artinya selama periode 28 hari ini saya banyak membuat video short aja teman-teman tuh ya, video short aja itu ada totalnya kalau nggak salah selama 28 hari nih teman-teman ya. Nah ini saya membuat ada total video setnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya teman-teman ya. Nah dari sini kita melihat bahwa pada channel-channel di sini penayangannya, nah pada satu video short itu di 3000 penayangan, 2000. Nah ini urutannya ya, yang tertinggi di angka 3382 penayangan, lalu disusul 3000 penayangan, dan ada juga yang kecil yang mungkin hanya sekitar berapa ratus penayangan, berapa puluh penayangan ada juga itu ya teman-teman ya. Ya nggak apa-apa, yang penting kita konsisten aja bikin video short aja pendek. Nah itu satu. Kedua, ketika kita membuat video short teman-teman ya, usahakan video short itu di durasi 15-20 detik saja. Usahakan dalam membuat video short itu di 15-20 detik saja teman-teman ya, nggak usah panjang-panjang teman-teman. Nah supaya apa, orang juga nggak gampang jenuh dan orang penasaran dengan pesan yang kita sampaikan di video short itu teman-teman. Karena video short itu kan video yang menunjukkan poin utamanya, jadi dia tidak ada cerita panjang lebar di awal, tapi poin utama pada video itu ya di video short itu teman-teman ya. Nah ini di rata-rata durasi tonton, perkiraan rata-rata menit ditonton per penayangan untuk konten rentang tanggal, wilayah, dan filter lain yang dipilih. Nah rata-rata durasi tonton ini 0,27 jam, 0,44 jam gitu kan, rata-rata ya teman-teman ya. Nah ini rata-rata persentase penayangan rata-rata. Nah ini ada 34%, 83%, 91%. Nah di sini teman-teman, kalau di situ ada salah satu video teman-teman yang ternyata viral, nah di sini akan muncul datanya. Nah, datanya muncul di sini teman-teman ya. Nah ini kalau kita lihat totalnya seperti ini ya grafiknya teman-teman ya. Seperti ini 28 hari terakhir.
kalau kita lihat di 7 hari terakhir, ketika saya hanya fokus membuat video short, nah ini trennya teman-teman nih, trennya teman-teman, kita lihat bahwa ada peningkatan yang lumayan ya teman-teman ya, dari tanggal 12 April, terus 14 April, 15, walaupun pada trennya menurun, 18 April. Nah ini belum update teman-teman ya, nah nanti akan update. Nah ini datanya teman-teman. Nah saya di dalam 1 hari itu sebenarnya saya punya target itu membuat 3 video short dalam 1 harinya teman-teman. Nah namun kembali lagi kepada kegiatan kita, cukup nggak kita membuat 3 video? Kalau nggak cukup ya seenggak-enggaknya ada 1 video lah dalam 1 hari. Buatlah video short teman-teman ya. Itu akan membantu supaya pelanggan kita atau penonton kita itu nggak kehilangan kita gitu kan, tetap ada channel yang mereka tonton gitu kan, dari channel kita gitu teman-teman ya. Nah oke, kita kembali ke apa namanya, data saya teman-teman. Nah ini kalau teman-teman bisa lihat di video saya ya teman-teman ya, 5 hari lalu itu saya membuat video yang nggak begitu panjang, sekitar 6 menit setengah, itu mendapatkan tontonan 1,5 ribu. Lalu di 3 bulan yang lalu saya membuat video camping keluarga di Good Forest Cikole ini, kurang lebih sekitar 40-45 menit, itu mendapatkan tayangan 11.000. Lalu camping lagi, kegiatan camping itu 10.000 pada 5 bulan yang lalu. Saya membuat video di Gajok, nah itu 38 menit. Dan ini yang tertinggi ya, ini 14.000 di 6 bulan yang lalu. Nah ini teman-teman yang saya bilang saya belum konsisten. Seharusnya kalau saya konsisten saya fokus kepada ini aja, karena saya nggak waktunya apa namanya, terbatas. Akhirnya untuk mengisi supaya syarat monetisasinya saya tetap berjalan, ya sudah saya bikin video-video seperti ini, dan alhamdulillah ini tidak di blacklist atau tidak dibekukan channel kita. Karena kalau dilihat di sini di data analisa channel ya, deteksi konten nih, deteksi konten itu tidak ada video saya yang saya buat itu melanggar dan minta dihapus gitu teman-teman. Yang seperti saya sampaikan tadi bahwa kita bisa mengunggah kembali atau mengedit itu kan, selama yaitu mendapatkan izin ya. Salah satunya di sini seperti ini keterangannya, ditemukan konten yang dilindungi hak cipta, pemilik mengizinkan konten untuk digunakan di YouTube. Nah yang seperti ini teman-teman, alhamdulillah teman-teman kan, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Oke, lalu kita kembali kepada target tadi teman-teman ya. Kalau kita kembali kepada target di sini teman-teman ya. Nah ini target yang harus teman-teman capai untuk mendapatkan syarat monetisasi. Nah ini teman-teman ya, jadi 4.000 jam tayang ini yang sebenarnya lebih berat dibandingkan 1.000 subscriber untuk 4.000 jam tayang. Jadi kalau saya buat simulasi hitungan teman-teman ya, untuk jangka waktu 1 tahun, artinya kalau 4.000 jam tayang dibagi 365 hari gitu ya dalam 1 tahun, maka seharusnya dalam 1 harinya itu tayang channel kita itu atau video kita ditonton oleh orang itu selama 11 jam. Nah kan gitu teman-teman ya, 11 jam. Nah dalam 1 tahun ini, nah, 4.000 jam ya jam tayang, ini 360 jam tayang, ini hari. Nah 11 jam. Nah tentunya kalau 11 jam itu hanya ditopang oleh 1 video, maka kan akan berat teman-teman ya. Jadi harus teman-teman banyakin video di sini gitu kan, sehingga untuk mencapai 11 jamnya itu akan lebih mudah.
Jadi kalau 11 jam misalkan dibagi ke 100 video ya kan teman-teman, ini 100 video teman-teman, artinya dalam satu video teman-teman itu jadi 0,11 menit gitu ya teman-teman ya, kayak gitu. Artinya kan lebih lebih mudah kayak gitu kan, semakin banyak video yang kita buat. Namun walaupun video itu banyak ya jangan asal-asalan, karena buat apa video banyak tapi asal-asalan, orang mau nonton juga udah males gitu kan. Pertama dari apa namanya, videonya itu tidak beraturan, dari gambarnya juga mungkin tidak jernih atau tidak rapi, akhirnya orang males juga menonton gitu teman-teman. Nah dari sini teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui bahwa eh, saya jangka waktu 1 tahun baru mendapatkan 1771 waktu jam tayang gitu ya. Nah, karena apa ya? Tadi saya sampaikan bahwa saya baru bikin 3 video aja itu yang channel campingnya gitu teman-teman. Ya oke lah, nggak apa-apa lah, saya kira eh, bukan nggak terlambat, tapi ya daripada enggak gitu kan. Nah ini saya sudah mendapatkan 1771 jam dari target 4000 jam, artinya saya masih kekurangan itu kalau kita hitung ya 4000 jam ya, 4000 jam dikurangin 1771 jam tayang, berarti saya masih punya hutang 2229 jam tayang. Nah ya saya juga akan realistis juga, saya akan bagi lagi ke 365 hari dulu ya kan. Itu teman-teman, saya akan bagi ke 365 hari, jadi akan ketemu berapa jam per harinya gitu teman-teman. Nah di sini ketemunya itu 6 jam per harinya orang harus menonton di channel YouTube saya. Nah artinya kan ini lebih lebih ringan dibandingkan tadi ya teman-teman yang 11 jam ya. Nah kalau saya hanya tinggal sisa 6 jam. Nah tentunya 6 jam kalau saya topang ke apa namanya, ke video saya gitu kan, ke video saya, ke konten video saya itu totalnya ada 14 video, terus konten short saya itu ada total 30 video, totalnya berarti kan sekitar 44 video gitu kan. Nah misalkan kita bagi 44 video gitu kan, maka ketemunya di sini 0,14 jam, atau kita anggaplah 14 menit ya gitu teman-teman ya, itu per video seperti itu kira-kira teman-teman. Artinya kan akan jauh lebih realistis lah gitu kan ya, teman-teman ya. Nah artinya kita kembali kepada target dari syarat monetisasi YouTube. Ini kan ada 4000 jam tayang kan, ini ada pilihannya ya teman-teman ya, dan salah satu dari hal berikut, artinya 4000 jam atau 10 juta penayangan short public yang valid ya gitu kan. Nah data saya baru 18.000 nih short public yang valid gitu kan. Nah, tapi ini data ini baru per tanggal 14 April ya teman-teman ya, data-data ini. Sementara kalau di analisanya analisanya itu channel saya sudah 61.945 di dalam 28 hari terakhir kayak gitu. Jadi nanti dia juga akan update lagi teman-teman. Di sini akan update lagi secara bertahap teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini tinggal kita pilih nih target mana yang mau kita capai, apakah 4.000 atau 10 juta. Ini bisa berbarengan juga teman-teman. Jadi bisa 4.000 bisa tercapai juga, terus 10 juta penayangan short public yang valid juga bisa tercapai juga. Nah, di situ teman-teman ya, satu hal mendasar supaya channel teman-teman itu cepat mendapat syarat monetisasi.
tadi saya ulangi lagi, pertama tentukan tema video teman-teman itu yang konsisten gitu, fokus saja pada satu tema supaya subscriber teman-teman itu memandang teman-teman itu bahwa teman-teman itu spesialis lah kayak gitu, spesialis di bidang ini, di bidang video ini gitu, sehingga ketika membutuhkan video ini pasti akan lari ke channel teman-teman. Kalau bisa supaya jangan terpecah lah, jangan seperti saya. Terus kedua, konsisten upload video gitu kan. Kalau video short usahakan ya satu hari itu 2 sampai 3 video gitu kan. Ya kalau nggak bisa satu video pun nggak apa-apa, yang penting fokus videonya itu memang jelas gitu kan, poinnya jelas, atau membuat orang penasaran untuk menonton ulang kayak gitu ya teman-teman ya. Nah terus untuk selanjutnya saya akan berikan salah satu trik ya supaya video kita banyak ditonton sama orang kayak gitu teman-teman ya, nanti di video berikutnya ya teman-teman ya. Mungkin sekian dulu, maaf saya juga YouTuber pemula, kita sama-sama membangun bersama-sama. Saya berharap juga teman-teman mendukung channel saya, dan insya Allah saya juga nanti akan mensupport channel teman-teman semua. Oke, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.